Bismillah, baik. Berikut adalah dokumentasi tentang sebuah software yang bisa digunakan untuk sharing file ya dalam sebuah jaringan ya, terutama jaringan wireless. Jadi software ini bernama Warpinator ya. Jadi Warpinator ini sebenarnya adalah software yang dikembangkan untuk sistem operasi Linux ya. Jadi softwarenya dikembangkan untuk sistem operasi Linux pada awalnya ya. Jadi namanya Warpinator. Di sini deskripsinya software yang digunakan untuk mengirim dan menerima file dalam jaringan lokal. Ya. Nah, jadi ini asalnya digunakan untuk Linux, lebih spesifiknya yaitu Linux Mint. Apa itu Linux Mint? Nah, ini ya. Jadi kalau bagi yang belum tahu, Linux Mint ini adalah salah satu distribusi Linux yang saya rekomendasikan bagi pemula ya yang ingin menggunakan Linux untuk komputer desktop atau untuk laptopnya. Ya, jadi Linux Mint ini menarik karena dia memiliki tampilan yang cocok ya untuk penggunaan komputer desktop atau laptop. Kemudian tampilannya itu juga cukup dekat dengan tampilan komputer berbasis Windows, ya, sehingga eh, mudah untuk digunakan, ya. Jadi kemudian banyak aplikasi juga yang bisa digunakan dengan mudah ya, baik itu yang mungkin ada di Windows ataupun yang eh, sifatnya adalah alternatif ya. Jadi misalkan kita ingin membuat desain, misalkan kita butuh aplikasi perkantoran itu atau multimedia itu semuanya eh, bisa ya kita dapatkan alternatifnya atau padanannya ya di Linux seperti itu ya. Jadi itu sekilas tentang Linux Mint. Nah, ini pengembang Linux Mint membuat aplikasi bernama Warpinator. Nah, ini ya. Jadi Warpinator ini sebenarnya adalah paket untuk Linux ya atau software untuk Linux ya. Makanya untuk dokumentasinya sebenarnya itu yang resmi adalah cara untuk melakukan build dan install untuk komputer Linux ya. Misalkan ini ya untuk Linux Mint atau Linux Mint Debian Edition misalkan ini ada cara installnya untuk Ubuntu ya ini juga sistem operasi berbasis Linux ya seperti itu dan seterusnya. Ini yang dokumentasi resminya. Nah, sedangkan untuk komputer Windows, nah ini ya, jadi ada eh, hasil build yang unofficial ya, tapi ada di repository yang officialnya ya, seperti itu. Jadi hasil build yang mungkin bisa dibilang diakui ya, karena kita bisa mendapatkan hasil build-nya ya. Jadi untuk platform lain itu ada untuk Android dan ada untuk Windows ya. Jadi ini ada repository oleh SlowScript. Jadi ada Warpinator untuk Android ya. Jadi ini ada rilisnya yang bisa kita download ya. Jadi ada APK-nya untuk Android. Kita bisa download ya dari F-Droid atau dari Google Play ya untuk Warpinatornya. Kemudian untuk Windows itu pun juga ada Warpinator untuk Windows yang kita bisa download ya dari halaman rilisnya atau kita bisa install lewat Winget ini ya. Jadi Winget install slowscript.warpinator seperti itu. Itu eh, untuk Windows. Nah, di sini saya akan sedikit mendemokan untuk yang versi Windows ya. Karena kebetulan saya sedang tidak menggunakan komputer Linux dan karena untuk Android pun juga saya ada keterbatasan untuk mendemokan di sini pada video kali ini. Baik. Jadi di halaman rilisnya itu kita bisa klik ini ya, rilis. Kita bisa lihat untuk Warpinator terbaru itu ada di versi 1.1 ini ya. Kemudian untuk setupnya, aplikasinya kita bisa klik ini ya. Jadi di bagian aset, ini yang setup 1.1.exe ini. Ini kalian bisa klik, nanti akan mendownload untuk installernya. Nah, di sini saya sudah download ya, Warpinator Setup 1.1. Ini bisa kita buka, jalankan untuk coba menginstal. Baik, sebentar, saya ke sini aja. Baik. Nah, ini ya, ini jendela instalasinya. Kita select setup language. Kemudian setelah itu kita eh,
Untuk halaman license agreement kita accept, kita next. Kemudian untuk lokasi installnya kita taruh di ini ya secara default di program file x86. Kita klik next. Kemudian ini eh, saya centang ya untuk desktop integration dan additional shortcut. Kita klik next lagi. Kemudian kita klik untuk install. Nah, ini sudah selesai, proses instalasinya mudah dan cepat ya. Kemudian yang selanjutnya kita bisa lakukan adalah kita launch Warpinator-nya. Ini saya minimize dulu. Nah, jadi sebenarnya untuk menggunakan Warpinator itu kita memerlukan dua perangkat ya atau dua device yang terhubung di jaringan yang sama. Ya, jadi misalkan ada sebuah kasus ya, kasusnya adalah misalkan saya sekarang menggunakan laptop A ya. Kemudian saya perlu untuk mengirim file ke laptop B atau sebaliknya. Ya, itu kan kalau kita ingin eh, berbagi file ya lewat perangkat sesama komputer atau sesama laptop itu kan kita perlu cara ya misalkan kita menggunakan kabel ya tapi untuk kabel jaringan hari ini sepertinya tidak semua orang punya ya seperti itu sehingga cara yang bisa kita gunakan adalah kita menggunakan warpinator yaitu kita menghubungkan kedua perangkat ini di jaringan yang sama. Misalkan ada router WiFi ya, router WiFi atau WiFi rumah misalkan itu kita bisa nyambung ya. Kedua perangkat itu eh, menyambungkan di perangkat di jaringan yang sama ya maksud saya. Jadi dua perangkatnya itu laptop A dan laptop B itu nyambung di perangkat yang sama ya. Jadi ini untuk di sini dia masih no device karena baru satu komputer yang terhubung, yaitu komputer saya. Nah, di sini saya akan coba untuk jalankan satu warpinator lagi dari perangkat lain, yaitu dari laptop lain, ya. Kemudian nanti kita akan coba untuk lihat apakah device-nya itu, perangkatnya itu terbaca, ya. Jadi, nah, kalian bisa lihat di sini, ya, ada user Ainan Ilmanda, kemudian perangkatnya Sabe at zero ini ya. Jadi ini adalah perangkat lain yang terhubung ya. Jadi kalau ada perangkat lain yang menggunakan warpinator juga, yang menjalankan warpinator juga, dan ada di jaringan yang sama, itu bisa terhubung dengan mudah ya. Jadi ini kita bisa klik ya. Nanti muncul window baru. Nah, di Windows ini nanti kita bisa mulai mengirim berkas misalkan. Ini ya. Kita bisa browse misalkan saya ingin mengirim ini ya sebuah berkas, misalkan file bookmark ya. Kita klik open, nanti ada tombol send seperti itu. Nah, maka nanti eh nah ini ya, ini akan dikirim. Nah, tapi untuk bisa terkirim, nanti komputer penerima itu dia perlu menerima ya atau mengaccept ya. Jadi nanti komputer penerima itu akan ada pilihan accept atau decline ya. Jadi diterima atau ditolak untuk berkas yang dikirim. Misalkan komputernya itu menerima. Nah ini ya. Nah ini akan terkirim seperti itu. Begitu juga sebaliknya. Misalkan dari komputer B ya. Komputer B ini kita coba tes untuk mengirim berkas ke eh, laptop saya. Misalkan sebentar. Ini ada berkas yang kita kirim dari komputer B. Saya klik send, ya. Nah ini ya, di sini muncul, ya. Ini ada berkasnya, doc curriculum misalkan. Nah ini masih waiting for permission. Jadi tidak langsung dikirim, tapi kita perlu memutuskan apakah berkasnya akan kita terima atau tidak. Kalau iya, kita klik accept. Kalau enggak, maka kita bisa ini ya, pilih untuk decline, ya. Kemudian untuk yang berkas yang sudah dikirim, itu kita bisa klik di download folder ini ya. Nah, ini. Jadi di sini nanti ada berisi folder, berisi file-file yang sudah berhasil dikirim menggunakan Warpinator. Nah, satu hal yang menarik bagi saya dari Warpinator ini adalah kecepatan transfernya. Ya, jadi eh, sebenarnya untuk cara berkirim file antar perangkat, seperti misalkan antar komputer atau antar laptop, itu kan kita bisa menggunakan eh, alat seperti flash drive ya, seperti flash disk atau seperti hard disk eksternal. Ya, kalau hard disk eksternal itu
Kalau kita punya, ya itu bagus. Tapi kalau kita tidak punya, maka hard disk eksternal itu bisa jadi solusi yang tidak murah, ya, karena hard disk eksternal kita tahu sendiri harganya berapa saat ini. Seperti itu. Kemudian untuk flash drive atau flash disk itu juga kalau kita punya itu sebenarnya bisa jadi solusi yang bagus, akan tetapi untuk penggunaan flash drive atau flash disk itu biasanya nanti ada eh, apa ya, istilahnya itu kecepatan transfernya, ya. Jadi flash drive itu termasuk SD card, ya, sepengalaman saya pribadi itu memiliki kecepatan transfer yang terbatas biasanya, ya. Apalagi kalau file yang kita kirim itu banyak atau ukurannya besar. Nah, kalau kita menggunakan Warpinator ini, itu dari yang sudah pernah saya coba, ya, saya sudah pernah mencoba mengirim beberapa berkas, ya, dari gambar, dokumen, sampai video yang ukurannya besar nih, ya, 200-400 mega. Seperti itu kecepatan transfernya bisa dibilang cukup cepat, ya, bisa sampai hitungan Mbps, ya. Jadi misalkan 400, ya, ada file video ukurannya 400 Mbps, ya, 400 MB, ya. Jadi berkas videonya ukurannya 400 MB. Itu kalau kita gunakan Warpinator itu kecepatannya bisa sampai 5 Mbps, ya. Yang saya ingat itu bisa sampai seperti itu, ya, bahkan mungkin lebih lebih cepat lagi, ya, karena dikirim melalui jaringan wireless, ya. Bahkan ketika jaringan wirelessnya itu bukan WiFi router, ya, tapi menggunakan hotspot dari perangkat, ya. Jadi saya pernah mencoba juga selain menggunakan eh, router WiFi itu menggunakan smartphone, ya, menggunakan HP Android, ya, itu saya nyalakan hotspotnya, ya, hotspotnya dinyalakan tapi untuk datanya, paket datanya itu dimatikan. Jadi yang menyala itu hanya jaringan. Jadi HP-nya itu, Android-nya itu sebagai access point untuk dua perangkat komputer atau laptop. Itu pun juga kecepatannya cukup tinggi, ya, cukup tinggi, bahkan bagi saya itu lebih tinggi daripada kalau kita mentransfer filenya itu menggunakan flash drive, ya, menggunakan flash disk atau menggunakan SD card, seperti itu. Sehingga Warpinator ini adalah software yang menarik bagi kalian yang ingin atau ada kebutuhan untuk transfer file, ya, melakukan mengirim dan menerima file antar perangkat, ya, baik itu komputer dengan komputer, komputer dengan laptop, atau bahkan komputer dengan Android, seperti itu. Jadi itu yang mungkin bisa saya bagikan. Nah, bagaimana? Apakah kalian tertarik untuk mencoba Warpinator? Karena ini adalah solusi yang sekarang saya pakai, ya, untuk berbagi file, ya, antar perangkat, ya, baik itu perangkatnya komputer, laptop, ataupun smartphone, ya. Jadi tidak menggunakan kabel, ya, kemudian tidak menggunakan hard disk eksternal atau USB, ya, USB flash drive, tapi kita menggunakan jaringan lokal, ya, menggunakan router WiFi atau menggunakan hotspot Android, ya, seperti itu, hotspot dari Android, ya. Jadi tidak memakan paket data, seperti itu. Baik, sekian untuk video dokumentasi kali ini.